warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dari kelas 4 Manajemen I. Di sini kami akan membahas tentang kasus-kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia serta faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Padahal dilihat dari gaji dan tunjangan mereka sudah mendapatkan hak yang besar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Dini Andini. Yang kedua, Raden Bagus Dwi Putra. Ketiga, Zumranul Aulia. Keempat, Sri Mulyani Indrawati. Dan kelima, Khairil Jayadi. Mari simak video berikut ini. Apa sih korupsi itu? Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang menghambat pembangunan dan merusak pertanahan di Indonesia. Kasus pertama di sini ada kasus Bupati Rokan Hulu yang berinisial S. Bupati tersebut ditetapkan oleh KPK pada April 2016. Kasus korupsi yang dilakukan Bupati Rokan Hulu yang berinisial S ini adalah penyelewengan RAPBD tahun 2014 dan 2015. Teori yang dapat kita ambil dari korupsi ini adalah teori tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Apa sih yang membuat Bupati Rokan Hulu yang berinisial S ini melakukan korupsi? Mungkin yang pertama itu adalah ketidakpuasannya dalam mempunyai kekayaan. Baik, semuanya di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang kasus BI atau bisa kita sebut sebagai Bambang Irianto sebagai Wali Kota Kota Madiun pada periode tahun 2009 sampai 2014. Berikut kronologinya. Wakil Ketua KPK, Laude Muhammad Syarif menerangkan bahwa BI ini terlibat di beberapa kasus. Yang pertama ada kasus gratifikasi selama beliau menjabat sebagai Wali Kota Kota Madiun pada kala itu. Yang kedua, beliau juga terlibat dalam kasus pemborongan pengadaan pasar besar Kota Madiun kala itu. Dan ketiga, beliau juga diduga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wali kota dengan baik. Atas hal tersebut, KPK juga menerangkan bahwa BI ini memiliki bukti yang cukup kuat terhadap kasus pengadaan pasar Kota Madiun kala itu. Adapun total dari pembangunan pasar kala itu sekitar 273,61 miliar rupiah. Atas hal tersebut, pihak hukum menetapkan BI sebagai tersangka yaitu 9 tahun penjara dengan denda uang minimal 1 miliar rupiah. Ada 7 teori yang mengarah pada kasus BI ini. Yang pertama itu ada teori apple bad atau buah busuk. Yang kedua ada teori korupsi yaitu GON, Greed, Opportunity, Needs, and Exposure. Yang ketiga ada pilihan rasional. Yang keempat ada Three Angel Found. Yang kelima ada teori korupsi yang dilihat dari perspektif ekonomi. Yang keenam ada teori korupsi yang dilihat dari perspektif sosiologi. Dan yang terakhir ada teori korupsi yang dilihat dari perspektif hukum. Baik, saya akan membacakan materi ketiga yaitu studi kasus Bupati Banyuasin berinisial YAF ditangkap KPK diduga menerima suap terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin Yan Anton Perdian ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada 4 September 2016 di rumah dinasnya di Palembang. Ia diduga menerima suap dalam bentuk uang tunai sebesar 299,8 juta dan US dollar 1.200 sekitar 150 juta dan biaya haji 531,6 juta dari pengusaha bernama Zulfikar Muharrami. Suap ini terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin. KPK menetapkan YAF dan 5 orang lainnya sebagai tersangka baik sebagai penerima maupun pemberi suap. Teori yang berkaitan dengan kasus korupsi ini terdapat 3, yaitu teori rasionalitas ekonomi, teori pengaruh sosial, dan teori struktural fungsionalisme. Baik, sekian materi ketiga dari saya. Pada tahun 2016, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan atau dalam kurung KPK
telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau dalam kurung KPK atas dugaan suap menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Suap tersebut berkaitan dengan persetujuan APBD atas APBD tahun anggaran 2016. Baik, di sini ada 3 teori hukum yang relevan, yaitu yang pertama teori deterensi atau dalam kurung efek jerah. Yang kedua teori principal agent atau dalam kurung agen utama. Baik, di sini teori yang terakhir yaitu teori systematic corruption atau dalam kurung sistem korupsi. Baik. Di sini saya akan membacakan studi kasus 5 pada tanggal 3 Februari 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Jombang yang berinisial NS sebagai tersangka kasus suap. Dugaan suap tersebut terkait jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Di sini ada beberapa teori yang terkait dengan kasus tersebut. Teori pilihan rasional, struktural, agensi, budaya, klientelisme atau patronas, sistematik, dan ekonomi korupsi. Yang terakhir di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi tadi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang berdampak buruk pada pemerintah, ekonomi, dan keadilan sosial. Meskipun pejabat publik seperti bupati atau wali kota mendapatkan gaji dan tunjangan yang besar, faktor-faktor seperti keserakahan, biaya politik yang tinggi, lemahnya pengawasan, budaya permisif, serta rendahnya integritas tetap mendorong terjadinya korupsi. Dalam memberantas korupsi, peran penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sangat penting. Mereka bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi secara profesional, tegas, dan adil. Penegak hukum juga harus menjaga independensi, transparansi, dan integritas dalam setiap proses hukum agar menumbuhkan kepercayaan publik dan menciptakan efek jerah bagi pelaku korupsi. Sekian pembahasan dari kelompok kami terkait dengan kasus-kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi tersebut. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak dari